Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Wasista dengan NIM 721149142 dari akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi pendukung keputusan manajerial. Pertama ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Pemecahan masalah atau problem solving terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik serta terhadap hal yang berjalan dengan buruk dengan cara mendefinisikan masalah atau problem. Pembuatan keputusan atau decision making yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Keputusan atau decision didefinisikan sebagai tindakan pilihan dan seringkali diperlukan untuk mengambil banyak keputusan dalam proses pemecahan suatu masalah saja. Fase pemecahan masalah. Pertama ada aktivitas intelijen, yaitu mencari di sekitar lingkungan kondisi yang harus dipecahkan. Kedua, aktivitas perancangan, yaitu menemukan, mengembangkan, dan menganalisis tindakan-tindakan yang mungkin dilakukan. Ketiga, ada aktivitas pemilihan, yaitu memilih tindakan yang tertentu dari beberapa yang tersedia. Yang terakhir, ada aktivitas pengkajian, yaitu memeriksa pilihan-pilihan yang lalu. Kerangka pikiran dan pemecahan masalah. Pertama ada model sistem umum, yaitu suatu sistem dalam perusahaan yang mengidentifikasi elemen-elemen penting yang harus ada serta aliran data, informasi, dan keputusan yang menghubungkan elemen-elemen tersebut. Kedua ada model lingkungan untuk memahami lingkungan perusahaan dan interaksi antara perusahaan dan masing-masing elemen dalam bentuk aliran sumber daya. Struktur permasalahan. Pertama ada masalah terstruktur atau structure problem, terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Kedua ada masalah yang tidak terstruktur atau unstructured problem, adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Ketiga ada masalah semi-struktur yaitu atau semi-structure problem, adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau beberapa hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Pertama ada keputusan terprogram atau program decisions, bersifat relatif dan rutin. Dalam hal prosedur tertentu digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadi. Kedua ada keputusan yang tidak terprogram atau non-program decisions, yaitu bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Sistem pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau disingkat GDSS. Sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau disingkat GDSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas atau mencapai tujuan yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Peranti lunak yang digunakan dalam situasi ini diberi nama groupware. Letak lingkungan GDSS. GDSS membantu memecahkan masalah dengan cara menyediakan lokasi yang kondusif untuk komunikasi. Jika anggota bertemu pada saat yang bersamaan, maka lokasi ini disebut pertukaran sinkron. Salah satu contoh adalah pertemuan komputer. Jika para anggota bertemu pada waktu yang berbeda-beda, maka lokasi ini disebut pertukaran asinkron. Salah satu contohnya adalah saling berbalas komunikasi melalui email. Jaringan keputusan wilayah lokal. Jika tidak memungkinkan untuk sekelompok kecil orang bertemu langsung, maka para anggota berinteraksi melalui LAN. Seorang anggota dapat memasukkan komentar ke dalam komputer dan melihat komentar yang diberikan anggota lain di layar. Sesi legislatif. Jika kelompok yang ada terlalu besar untuk suatu ruangan keputusan, maka dibutuhkan sesi legislatif. Ukuran yang besar membatasi komunikasi. Keempatan partisipasi secara rata oleh semua anggota kelompok menjadi berkurang atau waktu yang tersedia akan berkurang. Salah satu solusi untuk masalah ini adalah fasilitator memutuskan materi mana yang harus ditampilkan di layar untuk dilihat seluruh kelompok. Konferensi yang dimediasi komputer. Beberapa aplikasi virtual memungkinkan komunikasi antara kelompok-kelompok yang besar yang memiliki anggota yang terbesar di berbagai wilayah geografis. Aplikasi ini secara kolektif dikenal sebagai aplikasi konferensi jarak jauh yang mencakup konferensi komputer,
konferensi audio, dan konferensi video. Meletakkan DSS pada tempatnya. Telah dilihat bagaimana cakupan dukungan keputusan yang diberikan oleh DSS telah meluas dibandingkan ketika Corey dan Scott Martin pertama kali mengutarakan ide untuk mengatasi masalah semi-structure. Perluasan cakupan ini merupakan saksi keberhasilan DSS. Konsep ini telah bekerja dengan amat baik sehingga para pengembang terus memikirkan fitur-fitur baru untuk ditambahkan. Untuk kesimpulannya, para manajer membuat beragam keputusan dalam proses penyelesaian suatu masalah. Dalam menyelesaikan masalah, manajer melalui 4 aktivitas: intelijen, perancangan, pemilihan, dan pengajian. Dalam mengambil cara pandang sistem dan mengikuti pendekatan sistem, manajer dapat menggunakan model sistem umum suatu perusahaan atau model lingkungan. Tujuan dari mengambil cara pandang sistem adalah memberi kesempatan kepada organisasi untuk bekerja sebagai sistem yang efektif dan efisien. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.